Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ervinda Pramudiarani atau biasa dipanggil dengan Bu Ervi, akan memberikan materi tentang tata artistik di kelas 12 broadcast. Mungkin sebelumnya kita belum pernah bertemu atau bertatap muka di dalam kelas. Nah, pertemuan pertama kali ini kita dilangsungkan melalui video, tidak masalah. Nah, ini sebelumnya tata artistik sudah dijelaskan banyak oleh Ibu Endah. Nah, di sini kita di kelas 12 kita memperdalam saja, dan saya yakin kelas BC itu sudah pandai menata artistik. Kemarin sudah banyak kan produksi bersama atau mengerjakan tugas bersama, dan saya yakin kalian sudah memahami apa itu tata artistik. Oke, tata artistik akan saya ulas lagi dari awal ya. Yang pertama KD-nya adalah mengenal dasar-dasar tata artistik. Nah, mungkin dulu pernah dijelaskan Ibu Endah, ini saya akan mengingatkan lagi. Apa sih tata artistik itu? Tata artistik itu terdiri dari dua kata, yaitu tata dan artistik. Tata itu artinya adalah aturan. Jadi kita kayak misalnya tata krama itu aturan ya. Kita sopan santun seperti itu. Nah, tata di sini juga adalah aturan. Jadi tata artistik itu juga ada aturannya. Nggak mungkin kalau kita melayat, kita pakai kostum yang berwarna-warni. Nah, pasti ada aturannya. Nah, itu adalah termasuk yang dikatakan tata. Dan artistik. Artistik adalah untuk menyampaikan seluruh materi yang berkarakter seni untuk tujuannya adalah untuk keindahan. Jadi tata artistik itu adalah menata sesuatu agar menjadi lebih indah. Nah, mudahnya seperti itu. Saya tidak akan menggunakan textbook untuk menyampaikan apa makna tata artistik. Jadi asal tempat yang semula tidak bagus menjadi bagus, berarti itu ada sentuhan tata artistik di situ sesuai dengan konsep. Nah, nanti kita akan menggiring itu menjadi sebuah tata artistik yang berkonsep sesuai dengan naskah, karena kita ada di dunia televisian dan perfilman. Nah, itu ya. Nah, sedangkan kita perlu memahami nama orang yang bekerja sebagai tata artistik, yaitu adalah penata artistik, dan pimpinannya adalah art director. Nah, terus kalau misalnya dia sebagai penata artistik, nah kemudian ada yang nanya, loh apa bedanya tata artistik dengan orang yang misalnya desain interior? Atau dengan orang misalnya desainer bangunan seperti itu? Beda. Jadi kalau untuk tata artistik itu dia tidak mendesain bangunan, mulai dari menghitung skala, seperti arsitek, seperti beda. Jadi arsitek dengan tata artistik itu beda. Arsitek adalah orang yang merancang bangunan itu dari nol, dari belum ada bangunannya hingga terbuat sebuah bangunan. Sedangkan penata artistik itu adalah orang yang menghias ruangan itu ketika sudah jadi. Nah, itu bedanya itu. Nanti kalau ditanya, ada orang awam nanya tata artistik sama arsitek bedanya apa? Nah, bedanya itu arsitek itu yang membangun bangunan dari nol sampai jadi bangunan. Kemudian tata artistik itu adalah penata artistik itu adalah orang yang menghiasi ruangan tersebut. Nah, oke. Tata artistik itu terdiri apa saja? Tentu saja sudah disampaikan oleh Bu Endah mungkin berulang kali. Nah, akan saya ingatkan lagi, yaitu yang pertama adalah dekorasi atau setting, yang kedua adalah properti, kemudian ada kostum, dan ada make up. Nah, ada 4 ya itu ya, nanti akan dijabarkan lagi. Misalnya nanti properti itu adalah hand prop atau nanti apa, ini nanti akan kita jelaskan lagi. Nah, kemudian dekorasi atau setting, ya itu dekorasi itu nanti kita akan menjabarkan. Kalau dulu mungkin pernah diminta untuk membuat maket, nah itu adalah dekorasi untuk program televisi ya mungkin ya. Nah, nanti kita akan belajar juga untuk film juga, dan mungkin semua sudah dijelaskan. Nanti kita akan belajar untuk breakdown naskah juga, apa yang perlu kita sediakan dalam sebuah tayangan, propertinya apa saja, handprop-nya apa, wardrobe-nya apa, make up-nya apa, seperti itu. Kemudian setelah properti atau kostum, nah tadi kan kalau misalnya dekorasi itu adalah mempercantik. Nah, misalnya pengen konsep yang garden party gitu, berarti lokasinya di luar ruangan, kemudian settingnya bagaimana, itu nanti sesuai dengan naskah dan keinginan dari sutradara. Kemudian untuk properti atau kostum, nah properti dan kostum ini juga menyesuaikan dengan naskah ya. Jadi misalnya gini, kostumnya. Nah, kalau misalnya kostum, kita sering menggunakan istilah saltum gitu ya, salah kostum. Nah, nanti
Untuk tugas dari seorang tata artistik khususnya bagian kostum atau wardrobe ini tugasnya adalah mematchingkan. Jadi dia harus tahu tren yang sedang terjadi. Kalau misalnya itu naskahnya film ya, ini kita nanti akan banyak berbicara tentang film ya, tata artistik tentang film. Nah, misalnya naskahnya adalah naskah sebelum kemerdekaan Indonesia. Nah, berarti kostum yang dicari bukanlah baju yang sedang sekarang lagi tren. Jadi kita harus mencari baju yang sedang dipakai saat itu. Nah, nanti misalnya baju kebaya atau misalnya baju-baju zaman dulu ada blangkon dan lain-lain. Nah, ini tugasnya kostum adalah mencari kelengkapan-kelengkapan itu. Sedangkan nanti misalnya propertinya juga harus disesuaikan. Kalau misalnya jam tangannya dulu bentuknya seperti apa, sekarang seperti apa, harus disesuaikan. Tidak boleh ada sebuah properti yang jumping. Biasanya kalau kita menganalisis sebuah film, terus loh itu kenapa meja zaman sekarang ada di zaman saat itu? Nah, itu akan menyebabkan pertanyaan. Nah, itu tugasnya seseorang tata artistik itu adalah menganalisis hal-hal detail seperti itu. Itu adalah fungsinya. Kemudian untuk make up juga. Nah, nanti untuk make up disesuaikan. Kalau dia misalnya hidup di zaman dulu, otomatis make upnya juga harus disesuaikan dengan keadaan saat itu gitu. Nanti misalnya orang-orang zaman dulu itu tidak memperhatikan penampilan. Misalnya zaman dulu di Indonesia masih dijajah, maka misalnya natural atau lebih diberikan efek-efek hitam-hitam gitu loh ya. Pokoknya lebih dibuat seperti masa itu. Nanti riset kita bisa menggunakan bantuan YouTube atau internet untuk mengetahui suasana saat itu. Kemudian untuk make up juga pasti sudah dijelaskan oleh Bu Endah, yaitu ada make up karakter. Karakter itu misalnya kita akan menggunakan karakter hewan, misalnya kalau misalnya kita bermain di teater, kita akan memainkan karakter misalnya menjadi seorang kelinci atau apa. Nanti di film juga seperti itu. Kemudian nanti ada make up koreksi. Nah, misalnya hidungnya kurang mancung. Nah, nanti bagaimana cara untuk memancungkan dengan highlight di sini misalnya tembem ingin dibuat tirus, nanti kita akan memberikan koreksi di sini. Nah, seperti itu ya. Nanti banyak yang mungkin sudah dilakukan sebelumnya di tata artistik bersama Bu Endah. Ini hanya mengulas saja. Nah, di sini ketika misalnya kalian masih kebingungan atau kalian masih belum bisa menyiapkan tata artistik secara detail, nah ini saya akan memberikan metode yang mungkin biasa saya lakukan. Nah, misalnya seperti ini. Di naskah disebutkan bahwa dia adalah seorang guru. Saya membayangkan ketika saya sekolah dan saya menemui guru saya akan melihat guru saya itu memakai seragam, kemudian memakai sepatu, seragamnya apa. Nah, itu saya sesuaikan, saya list. Nah, di sini saya akan misalnya jika saya sedang di angkringan, maka saya akan melihat yang pertama, saya akan melihat gerobak, penjual angkringan, nasi kucing, kursi, sate usus, sate telur puyuh, susu jahe, ceret, anglo. Nah, itu yang teringat dalam pikiran saya ketika saya sedang di angkringan. Nah, itu adalah modal dari seorang penata artistik untuk menyiapkan properti, kostum, dan lain-lain. Nah, di situ nanti seorang tata artistik juga harus mempunyai sebuah list. Nah, nanti ada dibedakan misalnya kostumnya apa, wardrobe-nya, nanti make up-nya apa, hand prop-nya apa, propertinya apa, nanti ditulis di situ. Jadi setiap scene kita sudah siap. Jadi tidak bingung lagi. Misalnya ya, nanti kan adegannya di angkringan. Berarti di situ akan ada properti yang tadi saya sebutkan. Nah, itu sebelumnya disiapkan dulu agar tidak terlalu terburu-buru ketika sudah mau mengambil gambar. Nah, sama lagi jika misalnya itu adalah pemerannya seorang murid. Nah, murid itu biasanya pakai baju apa sih? Nah, nanti juga dipersiapkan seragam, sepatu, kaos kaki, ikat pinggang, tas, dan lain-lain. Nah, beda lagi misalnya ada pemeran orang gila. Misalnya pemeran utama bertemu dengan orang gila. Nah, berarti ada dua properti hand prop yang harus disiapkan. Misalnya orang gila itu seperti apa sih? Make up juga tentu dipersiapkan. Rambutnya gimbal, oh berarti kalau memakai wig berarti harus dipersiapkan wig yang gimbal, atau nanti dibuat rambut aslinya menjadi gimbal. Terus kulitnya hitam dan kotor, carilah
talent atau artis yang mirip seperti itu, atau kalian kalau mau melakukan usaha yang lebih, buatlah orang itu menjadi lebih gelap dari biasanya, menggunakan mungkin body painting gitu ya, agar lebih gelap, eksotis sesuai dengan karakter dia. Nah, ini tata artistik ini juga berhubungan dengan bagaimana nanti kita mengcasting talent. Jadi misalnya ada hubungannya ya, jadi talentnya siapa, jadi nanti disesuaikan dengan karakternya, nanti kita menyesuaikan apa yang akan dia tampilkan di situ. Jadi misalnya ada pemeran ketika breakdown naskah bersama, ketika sebelum produksi itu nanti misalnya produser membutuhkan, oh ya nanti saya akan casting orang sebagai orang gila, berarti karakternya itu ada 3 dimensi tokoh ya, 3 dimensi tokohnya nanti fisiknya harus seperti ini agar nanti tata artistik tidak sulit untuk memake up dia, karena natural dari tubuh dia sudah kayak gitu. Misalnya orang gila, nanti carilah orang yang mungkin kulitnya hitam, jadi tata artistik tidak susah untuk memake up agar mirip orang gila seperti itu. Jadi tata artistik dan casting artis menurut saya itu berhubungan nanti agar bisa memperlancar produksi sebuah tayangan. Nah, itu saja mungkin sekilas dari dasar-dasar tata artistik, dan itu cara membreakdown, nanti kita akan belajar lagi lebih lanjut. Ini dasar-dasarnya. Jadi ini cara kita untuk memancing apa sih yang dibutuhkan tata artistiknya dalam setiap adegan. Itu kalau saya dengan teknik membayangkan kemudian ditulis, baru nanti dicari propertinya. Karena atau nanti kita cari tahu, riset dulu. Zaman dulu itu seperti apa sih? Nah, kalau misalnya keinginan dari penulis naskah itu besok ceritanya adalah tentang tahun misalnya 2050, berarti masa depan. Nah, nanti kita harus mempersiapkan properti yang kira-kiranya akan terjadi 30 tahun yang ke depan. Mungkin orang-orang tidak naik motor, tapi naik motor yang bisa terbang. Nah, itu nanti tugas artistik. Nah, nanti juga akan berhubungan lagi dengan artistik yang berupa 3 dimensi. Ada yang bisa dibuat, ada yang harus menggunakan bantuan 3 dimensi, yaitu masuk ke dalam tata artistik. Mungkin nanti kita akan belajar poin per poin lagi sesuai KD, tapi ini kita di awal kita akan belajar secara umum dulu. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Besok kita lanjutkan dalam pertemuan yang selanjutnya. Mohon maaf jika mungkin penyampaiannya kurang jelas, karena mungkin kita juga belum pernah bertemu di kelas. Nah, kalau ada pertanyaan bisa disambung nanti di WhatsApp atau bisa nanti di e-learning ya. Ada salah kata atau kata-kata yang menyinggung Ibu Ervi, mohon maaf. Sekian dari Bu Ervi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.